Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Jelita dengan NIM 9920240076 dari kelas 1 AP3. Pada video kali ini, saya akan menjawab dan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bab 2, yaitu mengenai materi bagaimana manusia bertuhan. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dapat dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan, atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dari dalam diri setiap manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Nah, untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara olah pikir atau tafakkur wa ta'amul, yang kedua olah rasa atau tazawuk, dan yang ketiga adalah olah jiwa atau riadah, dan yang terakhir olahraga atau rilha wa jihad. Kita bahas tafakur dulu. Tafakur merupakan suatu konsep yang merujuk pada upaya individu untuk merenung, memikirkan, dan menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengenali tanda-tandanya yang terdapat dalam ciptaannya. Ini melibatkan kesadaran mendalam tentang keagungan Tuhan dan kekuasaannya yang tercermin dalam alam semesta dan kehidupan sehari-hari. Dengan kontemplasi dan introspeksi diri, seseorang akan kembali menyadari bahwa dirinya tidak lain adalah seseorang makhluk ciptaan Tuhan yang posisi dan derajatnya setara dengan manusia lainnya. Melalui tafakur, manusia diharapkan dapat menemukan makna yang lebih dalam dari pengalaman hidup dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kegiatan ini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang tujuan hidup dan nilai-nilai spiritual, yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur ini dapat dilakukan setiap saat, misalnya ketika kita melihat peristiwa di sekitar kita. Yang kedua adalah olah rasa atau tazawuk. Olah rasa ini melibatkan pengalaman emosional dan spiritual yang mendalam. Tazawuk berarti merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Dengan melatih olah rasa, individu belajar untuk merasakan keindahan, cinta, dan keagungan Tuhan dalam pengalaman sehari-hari, sehingga memperkuat rasa syukur dan keterhubungan dengannya. Dengan mengingat eksistensi Tuhan sebagai yang maha kuasa disertai batin yang tunduk di bawah kekuasaannya, maka setiap orang akan merasakan kehadiran Tuhan dalam egonya. Di sini, seseorang akan menemukan kelembutan, kasih sayang, empati, dan persaudaraan sesama manusia sehingga memperkuat rasa syukur dan keterhubungan dengannya. Yang ketiga, selanjutnya ada olah jiwa atau riadah. Dengan menjalin interaksi kepada Tuhan secara terus-menerus, dapat dihasilkan jiwa religius. Kedekatan batin seseorang kepada Tuhannya menghasilkan kontrol internal yang bersifat melekat dari dalam diri. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap hidup seseorang menjadi lebih konsisten dalam berpegang kepada kebenaran dan menciptakan kebaikan. Setiap orang dalam posisi apapun akan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, berpikir analitik dalam mengambil tindakan, dan berpandangan jernih dalam bersikap. Pada akhirnya, integritas dapat tumbuh dari sifat jiwa ini. Selanjutnya ada olahraga atau rilha wa jihad, yaitu kesehatan dan kesegaran jasmani sangat penting untuk mendukung kesehatan rohani. Etos kerja seseorang akan menjadi baik bila ada keterpaduan antara kesehatan jiwa dan kesehatan raga, kesejukan rohani dan kesegaran jasmani, serta kekuatan mental dan ketahanan fisik. Olahraga juga membantu mengantisipasi dan menetralisir dampak negatif dalam kehidupan, yang tujuannya membantu untuk mengoptimalkan potensi fisik dan mental untuk meningkatkan performa overall dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Sayyid Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Jelaskan. Jadi, Sayyid Hussein Nasr menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern dengan ia menghimbau manusia modern
untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Menurut Nasr, tasawuf dapat menjadi alternatif yang baik untuk mengisi kekosongan batin manusia modern yang kehilangan eksistensinya akibat kemajuan manusia. Nasr berpendapat bahwa krisis-krisis yang dialami manusia modern seperti krisis ekologi, epistemologi, dan eksistensial ini berawal dari pemberontakan manusia modern terhadap Tuhan. Ia melihat bahwa manusia modern telah membuang dimensi transcendental dari kehidupannya dan membangun tatanan yang berpusat pada manusia. Nasr memandang bahwa tasawuf yang dapat diterima dan dipraktekkan manusia modern adalah tasawuf yang mempertahankan integritas dan kemurniannya sendiri. Dengan melakukan amalan-amalan tasawuf, manusia modern dapat menyelamatkan diri dari kehampaan spiritual dalam jiwanya. Prinsip-prinsip tasawuf yang bersifat praktis dan aplikatif yaitu ada muhasabah atau introspeksi diri, yang kedua taubah atau kembali kepada Allah, yang ketiga zikir yaitu mengingat Allah, dan yang keempat ada taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip tasawuf ini dapat menjadi sumber gerak dan motivasi, juga sebagai sumber nilai yang dapat menjadi landasan hidup. Dengan demikian, seseorang bisa selalu berada di jalan yang lurus, yaitu jalan kebaikan. Melangkah dengan baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Lanjut, kita ke nomor 3. Setiap orang sebagaimana diuraikan di atas mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani atau al-wa'yu al-ilahi. Nah, kenapa sih kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan? Jadi kita masuk ke definisi kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan terlebih dahulu. Kesadaran spiritual mengacu pada pemahaman dan penghayatan individu terhadap eksistensi Tuhan, serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan tuntunan spiritual yang dipahami. Ini mencakup pengetahuan, pengertian, dan pengalaman mendalam tentang makna hidup dan hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan merupakan kesadaran akan keberadaan dan sifat-sifat Tuhan serta pengakuan bahwa segala sesuatu berasal darinya. Ini melibatkan penghayatan yang lebih dalam tentang bagaimana Tuhan berinteraksi dengan ciptaannya. Nah, faktor kedua yaitu roh sebagai jembatan. Dalam Islam, roh dianggap sebagai elemen yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Roh ini adalah karunia ilahi yang memberikan potensi kepada manusia untuk mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, kesadaran spiritual merupakan manifestasi dari roh yang ada dalam diri manusia yang memungkinkan mereka untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manifestasi sifat ilahi, yaitu kesadaran spiritual mencerminkan pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Ketika seseorang mencapai kesadaran spiritual yang tinggi, ia dapat melihat dunia dan dirinya sendiri sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang lebih besar. Hal ini menciptakan keselarasan antara individu dan semesta, serta meningkatkan kemampuan untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik spiritual. Individu yang memiliki kesadaran spiritual akan menunjukkan beberapa karakteristik seperti mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan dalam ibadah, menemukan nilai keabadian dan makna hidup, membangun harmonisasi dengan semesta, lalu menghadirkan intuisi dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Selanjutnya untuk nomor 4, Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, dan Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Semua kosakata tadi menyaran pada makna Tuan. Kata Tuhan disinyalir berasal dari kata Tuan yang mengalami gejala bahasa para Maswai, sehingga diberi tambahan bunyi H.
seperti empas menjadi hempas, embus menjadi hembus. Lalu, apakah sejatinya Tuhan itu? Pertanyaan apakah Tuhan itu telah memusingkan umat manusia selama berabad-abad dan akan terus-menerus menantang pemahaman logis. Dengan konsep bahwa di atas sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan, Raja, yang akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berbuat baik dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat buruk ataupun berbuat salah. Dalam khazanah pemikiran umat Islam, diskusi tentang Tuhan adalah pembicaraan yang tidak akan pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Itulah sebabnya ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengkajinya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis? Jadi, adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia atau fitrah mukhallaqah. Manusia secara nature atau secara natural dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Spirit sering digambarkan dengan jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan semacam SIM card ketuhanan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam fenomena di alam semesta ini. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak, terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya dalam Zohar. Kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan FQ. Ketiga, penemuan God spot dalam temporal di sekitar pelipis. Keempat, kajian tentang somatic maker. Nah, penjelasan berbeda dikemukakan oleh Andrew Newberg dan Mark Waldman dalam Gen Iman dalam Otak Born to Believe. Dalam buku itu, penulis menjelaskan bahwa manusia dilahirkan tidak membawa kepercayaan khusus kepada Tuhan. Sistem kepercayaan kita dibangun oleh gagasan-gagasan yang diajarkan secara intens sehingga tertanam secara neurologis dari dalam memori dan akhirnya dapat mempengaruhi perilaku dan pemikiran kita. Jadi dengan kata lain, penulis buku ini tuh ingin mengatakan bahwa kebertuhanan adalah hasil manipulasi pemegang kekuasaan terhadap seseorang individu. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita mendapatkan dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan dalam diri manusia. Yang pertama, perspektif spiritual, dan yang kedua, perspektif neuroscience. Keterbukaan pada yang gaib semakin menguat dengan adanya pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman mistik. Pengalaman ketidakberdayaan adalah pengalaman hidup yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam memahami fenomena alam, sosial, budaya, dan psikis. Pengalaman seperti ini yang menyadarkan manusia bahwa ada aspek-aspek dari realitas yang dihadapi yang masih menjadi misteri dan belum dipahaminya. Pengalaman seperti ini disebut dengan pengalaman eksistensial. Selain pengalaman nyata sehari-hari, ada pengalaman lain yang membuat manusia terbuka kepada sesuatu yang gaib. Pengalaman ini adalah pengalaman lain ketika seseorang berada dalam kondisi fokus sehingga seolah-olah ia menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialaminya. Ia bukanlah pengalaman rasional, melainkan pengalaman dengan otak supersadar atau intuisi. Nah, pengalaman seperti ini disebut dengan pengalaman mistik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis?
Konsep kebertuhanan dalam sosiologi agama menyoroti bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan atau kekuatan transenden diekspresikan secara kolektif oleh suatu komunitas beragama. Sosiologi agama adalah cabang ilmu yang secara khusus mempelajari interaksi antara agama dan masyarakat, dan objek studi utamanya adalah kelompok-kelompok beragama seperti Kristen, Islam, dan Buddha. Nah, berbeda dengan pendekatan teologis yang mendalami teks-teks suci dan doktrin agama, sosiologi agama ini lebih berfokus pada fenomena sosial yang muncul dari praktik keagamaan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, ajaran moral dan doktrin agama dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Manusia sering bergumul dengan ketidakpastian dalam hidupnya, mencari pemahaman dan pertolongan dari kekuatan supranatural. Pemahaman tentang kebutuhan ini mengalami evolusi mulai dari animisme, di mana manusia meyakini semua benda memiliki roh, menuju politisme dengan banyak dewa, hingga monoteisme yang mengakui Tuhan yang esa. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa manusia awalnya merasakan kehadiran Tuhan sebagai kekuatan universal, tetapi seiring waktu, konsep ini terfragmentasi sesuai dengan kepentingan komunitas. Dalam masyarakat primitif, Tuhan memainkan peran sentral dalam menjelaskan fenomena alam melalui mitos. Namun di masyarakat modern yang lebih rasional, peran Tuhan sering kali berkurang karena banyak fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Meskipun kenyataannya agama tetap relevan dalam kehidupan manusia, menawarkan makna dan nilai baik dalam konteks ekskatologis maupun logis. Nah, sosiologi agama memahami agama sebagai sebuah sistem budaya yang merupakan hasil dari gagasan-gagasan manusia sepanjang sejarah. Max Weber mengemukakan pandangannya bahwa Tuhan tidak hidup untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup demi Tuhan. Dalam pandangannya, praktik keagamaan merupakan upaya manusia untuk memahami dan mengubah Tuhan yang irasional menjadi sesuatu yang lebih rasional. Semakin seseorang menjalankan ajaran Tuhan, semakin besar rasa kedekatan dengannya. Berbeda dengan Weber, Emil Durkheim menekankan bahwa kebertuhanan adalah masalah sosial, bukan individual. Dalam pandangannya, praktik keagamaan seringkali memerlukan partisipasi kolektif dari anggota kelompok, menjadikan kebertuhanan sebagai sesuatu pengalaman bersama yang mengikat individu-individu dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, Tuhan dapat digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia, mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang etis. Manusia yang sejati dalam konteks ini adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kepentingan pribadi dan sosial serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam hubungan dengan penciptanya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis? Jadi di sini terdapat 3 argumen. Yang pertama, dalam argumen Al-Hudus, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Tuhan dikatakan sebagai sebab pertama yang menunjukkan betapa ia adalah sebab paling fundamental dari semua sebab-sebab lainnya yang berderet panjang. Sebagai sebab pertama, maka ia sekaligus adalah sumber bagi sesuatu yang lain, yakni alam semesta. Argumen tentang Tuhan yang dikemukakan oleh Al-Kindi ini dibangun di atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu, karenanya alam pasti harus ada yang menciptakan, pencipta yang tidak terbatas dan tidak di lingkup waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa yang darinya memancar semua maujud yang tersusun dan beragam. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain secara hierarkis mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Dan yang keempat, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Dari keempat premis tadi, dapat diketahui bahwa argumen ini lebih menitik beratkan pada temporalitas dan pencipta alam semesta oleh
Sang Pencipta yang Esa. Selanjutnya argumen kedua yaitu argumen kemungkinan dalil al-imkan. Adalah argumen filosofis dan teologis yang bertujuan untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan mengandalkan konsep kemungkinan dalam eksistensi. Argumen ini berfokus pada pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk makhluk hidup, benda mati, memiliki dua kemungkinan, ada atau tidak ada. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita saksikan adalah mungkin, artinya mereka dapat ada tetapi tidak harus ada. Dari sudut pandang ini, jika semua yang ada di dunia bersifat mungkin, maka keberadaan mereka memerlukan penjelasan. Jika semua makhluk dan objek adalah mungkin, tidak mungkin semua itu berdiri sendiri tanpa ada yang menjadi sumber atau penyebabnya. Untuk menjelaskan keberadaan yang mungkin, diperlukan entitas yang wajib ada, yaitu sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Dalam konteks ini, Tuhan dipandang sebagai entitas tersebut yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mandiri. Nah, dalam argumen ini, logika berlanjut bahwa jika tidak ada yang wajib ada, maka segala yang mungkin tidak akan memiliki alasan untuk eksistensinya. Dengan demikian, argumen ini menyimpulkan bahwa Tuhan sebagai wajib al-wujud adalah satu-satunya penjelas yang logis untuk keberadaan segala sesuatu. Argumen ini tidak hanya mengarah pada pengakuan akan keberadaan Tuhan, tetapi juga menegaskan sifat-sifatnya yang unik dan esensial. Dalam diskusi teologis dan filsafat, dalil al-imkan ini berfungsi sebagai dasar untuk menegaskan paham monoteisme tadi dan memberikan penjelasan kosmologis mengenai asal-usul dan keberadaan realita yang kita alami. Ada argumen ketiga tentang Tuhan adalah argumen teleologis, dalil al-inayah. Argumen ini didasari oleh pengamatan atas keteraturan dan keterpaduan alam semesta. Berdasarkan pengamatan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa alam ini pasti karya seorang perancang hebat. Menurut Ibnu Rushd, sebagai tokoh pemikiran ini, penyelidikan terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan Al-Quran. Berdasarkan pengamatan terhadap alam, Ibnu Rushd mencoba membuktikan bahwa Tuhan dengan dua penjelasan. Pertama, bahwa fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Dan yang kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Dari ketiga perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari pendapat para filsuf muslim klasik bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam nyata ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pertanyaan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci, penampakan diri kepada nabi-nabi, bahkan melalui inkarnasi menjadi manusia dalam dogma Kristen. Nah, pernyataan-pernyataan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama. Melalui wahyu yang diberikan Tuhan, manusia dapat mengenal Tuhan. Manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk, dan cara beragama dalam perspektif
perspektif teologis tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Selanjutnya nomor 5, apa yang dimaksud dengan tajaliyat Tuhan? Jadi, tajaliyat Tuhan adalah manifestasi-manifestasi Tuhan di alam semesta yang merupakan bentuk pengikatan, pembatasan, dan transmutasi yang dilakukan Tuhan agar manusia dapat menangkap sinyal dan gelombang ketuhanan. Penyingkapan diri Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terjadi berulang kali secara sama dan tidak pernah berakhir. Penyingkapan diri Allah Subhanahu wa taala terjadi dengan cahaya batiniah yang masuk ke dalam diri dan dalam hati umat manusia. Ada beberapa langkah yang diajarkan oleh kaum sufi untuk menuju tajalli. Yang pertama bisa dilakukan dengan puasa sunnah, yang kedua sholat sunnah, yang ketiga dengan berzikir, dan yang keempat tafakur dan tadabur atas alam semesta. Selanjutnya nomor 6, seringkali terjadi konflik internal dari dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material. Sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu yang pertama ada an-nafs al-amarah bisu, yang berarti jiwa yang selalu tergerak melakukan keburukan, dan yang kedua ada an-nafs al-awamah, yaitu jiwa yang selalu mencela diri, dan yang ketiga ada an-nafs al-mutmainah, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh manusia? Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi, yaitu kepentingan duniawi ini. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan, yaitu visi ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pemaparan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.